Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatun Makmuro, guru SMK Negeri 1 Ketapang, Lampung Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 LPTK Universitas Lampung. Saya akan menyajikan praktik pembelajaran tentang mitigasi bencana. Selamat menyaksikan. Siap, gerak, luruskan. Tegak, gerak. Oke, masuk. Duduk siap. Gerak. Lapor kelas 10 MPLB 2 jumlah 20, hadir 19. Keterangan 1 sakit, siap mengikuti materi. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hilgia. Hilgia. Kemana Hilgia? Sakit. Oke. Pada kegiatan hari ini, minggu lalu sudah Ibu sampaikan, kita akan mempelajari materi apa? Mitigasi bencana. Oke, ya hari ini kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana, ya. Penting tidak kita belajar mitigasi bencana? Penting, ya, karena mitigasi bencana merupakan langkah untuk kita mengurangi resiko apabila terjadi bencana, ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bencana alam dengan tepat. Oke, yang kedua apa? Kelihatan nggak dari depan? Kelihatan ya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi potensi bencana alam di sekitar lingkungan sekolah dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menggali penyebab terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak bencana gempa bumi dan tsunami dengan benar. 5. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang prosedur mitigasi sesuai dengan potensi bencana di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melakukan simulasi kegiatan mitigasi bencana gempa dan tsunami dengan baik, ya. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran, ya, akan kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Baik, selanjutnya, ya, Ibu akan menjelaskan teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan hari ini, ya. Ada 4 ya. Yang pertama, penilaian pengetahuan, di situ ada tes tertulis, kemudian penilaian keterampilan, itu Ibu nilai dari keaktifan kalian ketika berdiskusi, ya, mengerjakan LKPD, kemudian penilaian ketika melakukan simulasi, kemudian ada penilaian sikap, jadi sikap kalian dalam kegiatan pembelajaran dinilai, dan yang terakhir itu refleksi pembelajaran.
ya, dan penilaian teman sejawat. Nah, ini bentuk-bentuk penilaian yang akan kita lakukan ya di dalam proses pembelajaran. Baik, untuk yang pertama ya, Ibu akan melakukan asesmen awal ya untuk melihat pengetahuan awal kalian tentang materi mitigasi bencana. Di sini Ibu akan bagikan barcode-nya. Kalian boleh scan yang barcode pertama. Di situ soal pretest tulisannya ya. Ya, itu yang kalian scan. Kemudian dikerjakan soalnya. Di situ ada 10 soal. Silahkan. Sudah? Sudah, kamu buka aja langsung, di-scan aja. Ya. Yang pertama ini. Sudah ada yang masuk? Ya, silakan dikerjakan. Cara jawabnya diklik aja ya, jawaban yang benar ya. Iya, langsung. Iya. Nih. Ini yang pertama kerjakan. Iya, kerjakan semua dong. Kenapa? Kenapa nggak bisa diklik? Sudah ya? Oke, kalau sudah dikirim. Sudah semua? Sudah. Sudah, ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke, ini sudah duduk berkelompok? Sudah ya, kan minggu lalu sudah kita bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar. Nah, masing-masing sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ya, Ibu akan cek kesiapan belajar kita dengan melakukan tepuk semangat. Yuk, karena ini jam siang, ya kebetulan cuacanya hujan, ngantuk, ya kita tepuk semangat dulu ya supaya kita siap. Ayo berdiri. Dah? Ya. Ibu yang pimpin? Ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, belum semangat tapi ya kita ulangi sekali lagi lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat.
selanjutnya ya, eh, di situ yang barcode kedua itu adalah link untuk masuk ke LKPD pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini ya. Atau kalau yang bergabung di grup WhatsApp ya boleh, di situ ada link LKPD live worksheet. Kalau yang tidak bergabung di grup boleh di scan barcode-nya ya untuk membuka LKPD-nya. Ya. Yang ini ya, kalau ada yang sudah bergabung di WhatsApp grup, ini aja di scan. Kenapa? Nggak mau? Punya. Masuk nggak? Sudah. Bisa masuk semua ke LKPD-nya. Yang ini loh. Oke, diklik tuh linknya. Sudah ya? Masing-masing sudah terbuka LKPD-nya? Dah, kita saksikan sama-sama untuk video pembelajaran yang ada di LKPD ya. Itu ada 2 video. Sini, kelihatan nggak di itunya? Baik, kita saksikan sama-sama video pertama ya. Oke, itu video yang pertama. Kita sambung ke video kedua. Flashback kembali ke tahun 2018, gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 yang diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September tahun 2018 pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Mamuju, bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu.
Baik, kita sudah saksikan sama-sama dua video tadi. Yang video pertama tadi video apa? Gempa bumi. Nah, yang kedua tadi video apa? Tsunami. Oke, apa penyebab dari bencana gempa maupun tsunami? Coba, siapa yang tahu? Salsabila. Oke, silakan Salsa. Gempa bumi disebabkan karena pergeseran kerak bumi atau lempengan bumi dan pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Oke, jadi adanya pergeseran lempengan bumi itu ya, gempa bumi. Bagaimana yang lain? Ada yang mau menambahkan? Naila. Oke, silakan Naila. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi. Ya, sama ya, pergeseran atau pergerakan lempengan bumi. Jadi ketika lempengan bumi ya bergerak, nah itu terjadi gempa ya. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah tahu mempelajari tentang lapisan bumi dan lempeng bumi. Nah, apabila ada pergeseran atau pergerakan, maka terjadilah bencana gempa bumi. Oke, untuk yang tsunami video kedua, apa penyebabnya? Meli, ya Meli. Penyebab tsunami adalah pergerakan tiba-tiba di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air besar. Pergerakan tiba-tiba di dasar Air laut. laut sehingga airnya gimana tadi? Pergerakan tiba-tiba di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air besar. Air apa? Air laut. Air laut. Oke, diperjelas ya. Oke. Silakan, siapa lagi? Hani. Dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Beberapa diantaranya adalah gempa bumi, letusan gunung berapi. Oke, menurut Hania, gempa bumi, tsunami bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena gempa bumi, bisa karena letusan gunung. Ya, kayak jadi ada banyak penyebabnya. Ya, nanti kita akan gali lebih jauh. Ya, oke. Selanjutnya ya, setelah kita mengamati dua video tadi, kalau kalian merasa belum jelas tayangan video yang ada di depan, boleh kalian play kembali ya video di LKPD masing-masing. Kemudian kita identifikasi bencana apa yang terjadi berdasarkan video, apa penyebabnya, bagaimana dampak bencana tersebut, dan bagaimana langkah mitigasi bencana tersebut. Kemudian ya, kalian diskusikan bersama teman sekelompokmu ya mengenai masalah-masalah yang akan diidentifikasi berdasarkan video tadi ya. Jadi mulai dari bencana apa yang terjadi, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, sama bagaimana langkah mitigasi bencana tersebut ya. Boleh kalian mencari di buku IPAS ya, boleh mencari di artikel ya, boleh mencari di internet ya. Itu sumbernya bebas ya. Kalau ada pertanyaan ya mengenai cara atau kendala atau penyebab ya, silahkan ya. Di refresh coba. Apanya? Ininya. Apa? LCD-nya. Gimana? Di refresh? Yang ini, yang HP satu tuh? Bisa. Masuk sini. Oh iya. Nah, dicari ya. Di grup tadi sudah Ibu kirimkan bahan ajar ya. Boleh kalian lihat juga jawabannya di situ ada atau tidak, atau boleh dari buku IPAS-nya ya, atau dari video, terserah. Diskusikan ya. Tidak adanya gempa bumi di dasar laut. Kawan-kawan gelombang laut yang membutuhkan
Nah, Pertanyaan apa aja sih Bu kok bisa jadi gempa bumi di jenisnya banyak dampak? nah, dicari dulu ya di ininya apa namanya? Di bahan ajar tadi sudah Ibu ringkas, kemudian di ini nanti baru kita cocokkan di akhir ya. Oke. Iya, macam-macam penyebabnya, makanya dicari di literatur, dibaca lagi, dibuka itunya tadi apa namanya bahan ajarnya tadi loh, yang sudah dibagi dibuka, di situ sudah ada penyebabnya apa saja, di buku IPAS-nya juga di akhir ya. Ya, yang ini. Nah, terus. Ya diskusi ya, itu kan ada 4 pertanyaan sampai setelah kalian kumpulkan, kalian lihat di bagian LKPD, itu yang bagian 4 itu kan pengolahan data ya. Ya, pada tahap ini ya, buatlah langkah-langkah mitigasi bencana, itu ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi itu jangan hening-heningan sesama teman kelompok, didiskusikan apa tadi penyebabnya, dampaknya apa, langkah mitigasi sebelumnya, sebelum terjadi bencana apa, kemudian saat terjadi bencana apa, setelah terjadi bencana apa. Nah, nanti kalian presentasikan ya untuk bencana gempa dan tsunami. Jadi sekarang diisikan dulu di LKPD-nya. Nah, nanti dipresentasikan, Bu, langkah mitigasi bencana untuk gempa tuh seperti ini, pra bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Nah, dicari ya di literaturnya. Ada bacaannya. Diskusikan dengan temannya, apa ya kalau terjadi bencana, apa yang bisa kita lakukan. Gimana, Cak? Boleh, nanti kan dipresentasikan. Iya. Gimana? Iya tuh potensinya, kapan gempa yang
bisa menyebabkan tsunami kayak gitu kan. Apa-apa saja penyebabnya kan bisa ini. Jadi tidak semua gempa berpotensi tsunami. Ada gempa-gempa yang bisa berpotensi tsunami. Seperti apa? Nah, ininya ya. Potensi tsunami yang akan terjadi jika terjadi hal-hal berikut. Ya, kalau ini tidak terjadi ya tidak berpotensi tsunami. Misalkan gempanya di tengah kota, jauh dari laut, ya tidak berpotensi tsunami. Jadi tidak semua gempa diiringi tsunami, ya. Jadi harus diwaspadai gempa seperti apa yang berpotensi tsunami. Jadi kalau setelah terjadi gempa, makanya kita harus update ya dengan info BMKG apakah ya gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Karena kalau tsunami kita harus menjauh dari daerah sekitar pantai. Apabila rumah kita, sekolah kita dekat pantai, berarti kita harus menjauh. Tapi kalau info di BMKG gempanya tidak berpotensi tsunami, berarti tidak perlu ya evakuasi menjauh. Ya. Hah? Apanya? Iya, kan ada 3 macam tuh, pasca, pra, sama iya. Pra itu sebelum, saat berarti pas ada gempa benar apa yang kita lakukan. Nah, pasca itu sesudah. Ya, kan ada sebelum, ada saat, sama sesudah gitu. Cek lagi di bahan ajar, kan ada juga. Yang pra itu berarti sebelum. Apa aja langkah-langkahnya? Termasuk nanti pada saat bencana, di situ kan ada mitigasi bencana. Kalau gempa, seperti apa yang dilakukan? Kalau kita di dalam gedung, bagaimana? Kalau kita di luar gedung, bagaimana? Nah, itu didiskusikan ya. Mana? Iya, atau ketika kita di dalam mobil terus gempa, apa yang kita lakukan? Terus apabila kita sedang di gedung yang bertingkat, terus gempa, ya sebanyak-banyaknya. Karena kan kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Mana tahu nanti kalian lagi main ke Bandar Lampung, lagi ke mall, terus gempa. Nah, kemana larinya? Nah, gitu ya. Jadi banyak. Mitigasi gempa saat bencana itu tergantung lokasi kita juga beda caranya gitu ya. Sudah sampai mana? Iya, mitigasinya tiga-tiganya ya, pas sebelum, saat, sama sesudah. Kalau sebelum bencana, apa mitigasinya? Dari gempa sama tsunami juga. Iya. Ucap. Ya. Jadi carinya bukan yang gempa aja ya, yang tsunami juga dicari ya mitigasinya. Iya, sini aja. Ini saja. Ini kalau udah dikirim Bu. Ya. Email. Di atas kan udah Ibu tulis emailnya. Sama kelompok ya.
upaya untuk mengurangi resiko. 11. Materinya nggak tahu tuh tadi mitigasi bencana sama apa ya tadi? Ya, mitigasi bencana, tapi untuk pra, saat, sama pasca. Pra bencana berarti kayak sekarang ini. Sekarang kan nggak ada terjadi bencana, ya. Apa mitigasi yang dilakukan sebelum terjadi bencana? Kalau saat itu ketika benar-benar terjadi, misalkan tiba-tiba sekarang gempa, nah itu berarti saat bencana. Apa yang kita lakukan? Kalau pasca itu atau setelah sudah selesai, nah apa mitigasinya ya? Jadi mitigasi itu adalah tahapan-tahapan atau langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau dampak dari bencana. Tadi kan kita lihat di video, dampak bencana itu sangat sangat merusak lingkungan, bahkan bisa menelan nyawa. Nah, mitigasi adalah langkah untuk mengurangi tersebut, mengurangi kerusakannya atau mengurangi korban. Ya. Ini sudah semua. Mitigasinya apa aja coba tadi? Mitigasinya ya? Iya. Apa? Mitigasi bencana apa aja? Kan Ibu dibagi di 3. Yang peranya apa? Saatnya apa? Nah, yang setelahnya apa? Dirinci. Ya, coba. Pakai kamu digantiin nih, biar ini jawabannya nggak hilang. Itu diganti aja. Udah diganti dulu. Udah nggak bisa Bu. Udah dikirim. Ditulis di sini nggak apa-apa. Kan dirinci tadi. Dipresentasikan dulu hasil LKPD-nya. Ini kelasnya sama Tergantung.
Ini masih dipresentasiin, Bu. Iya. Sudah belum? Dikit lagi. Iya. Dari HP aja. Sudah? Oke, coba Ibu beri waktu untuk membuat video presentasi, boleh menggunakan Canva ya. Nah, di sini Ibu bagi ya untuk kelompok 1 ya, itu presentasikan tentang penyebab dari bencana gempa dan tsunami ya. Kelompok 2 itu tadi dampak dari bencana gempa dan tsunami. Nah, kemudian kelompok 3 ya, itu mitigasi bencana gempa dan tsunami ya untuk yang pra. Ya. Nah, ini mitigasi bencana gempa dan tsunami saat terjadi gempa atau tsunami. Nah, ini mitigasi bencana gempa dan tsunami setelah terjadi bencana ya. Apa mitigasinya? Nah, kemudian Ibu beri waktu 10 menit ya untuk membuat media presentasi yang menarik, kemudian dikirimkan ke WhatsApp. Ya, kemudian itu nanti dikirim, dipresentasikan secara bergilir. Kenapa? Iya. Jadi satu ini aja. Iya. Satu kelompok 1. Iya, diskusikan satu kelompok 1 tadi tentang penyebab. Iya. Yuk, cepat 10 menit waktunya. Ya terserah ya, boleh pakai PPT, boleh pakai Canva, boleh berupa poster ya. Ibu beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Iya, gempa dan tsunami untuk yang pra bencana. Ini saat bencana. Saat bencana itu tadi kalau untuk gempa macam-macam. Kalau kita sedang di ruangan, mitigasinya beda dengan saat kita di luar ruangan. Beda lagi saat kita di gedung bertingkat. Beda lagi saat kita di dalam mobil. Nah, banyak. Jadi dicari alternatif-alternatifnya. Ya, 10 menit ya, segera ya. Iya, boleh Canva, boleh PPT. Boleh poster. Boleh. Boleh poster.
Boleh poster, boleh PPT, macam-macam. Yang penting memuat sesuai yang Ibu sampaikan tadi. Udah jadi. Gimana? Bisa? Kenapa gitu? Bukan hilang. Apa itu gembak ini semua? Pra, ya. Itu belum? Tadi Yang gambarnya itu gambarnya dua-duanya. jadi dua-duanya nggak apa-apa. Jadi dua nanti yang dikirim. Ini yang satu gempa, yang satu tsunami. Jadi cepet. Ya. Cara dimasukkan. Boleh. Yang satu gempa, yang satu tsunami. Ya. Ini dijadikan dua poster, nggak apa-apa. Yang satu gempa, yang satu tsunami. Kalau jadi satu ya tidak apa-apa.
Bisa. Udah, kalau udah kirim. Kalau sudah kirim ya. Ya, boleh. Kamu saat tadi ya? Oh ya, boleh. Kalau sudah langsung kirim, biar cepat. Belum ada yang ngirim ini ya? Boleh. Gambar aja terus nanti dikirim ke ibu. Iya, JPEG nggak apa-apa. Gambar nggak apa-apa. Bah. Ya udah, nggak apa-apa. Kirim ya. Kasih kelompok 1 gitu namanya. Sudah belum? Berbayar. Iya, ada berbayar. Cari yang gratis. Cari template yang gratis, terus diketik. Ini kayak gini nih kan gratis tuh. Yang gempa sudah. Ya, ke grup aja. Cari yang tsunami. Yang sama kayak banjir itu. Ini beda sih. Banjir sama tsunami. Sama apa beda? Ini maksudnya gambarnya aja. Cari gambarnya di Google. Iya, itu ide. Ditempel di situ. Jangan lama-lama. Yuk, segera. Kelompok ini udah belum? Kirim. Udah dikirim? Nah, kirim. Sudah belum? Ini sudah belum? Tinggal ngirim. Oke. Kalau misalkan di posternya tuh yang Apa? setelah terjadi bencana tsunami, terus di posternya tuh ada yang saat sebelum sama sesudah. Kita kan sesudah. Apa kan Bu ada? Iya, jelaskan yang Sudahnya doang jelasin. Iya. Ya. Nah, bisa. Ya, nanti bacanya jangan typo. Ya. Sudah dikirim. Kelompok 1 ya.
Yuk, kelompok 1 sudah kirim. Kelompok 3 sudah. Kelompok satu. Kelompok 3, 1, 3 udah. Kelompok yang lain? Yuk. Nah, tadi yang satu, ya kalau udah selesai yang satu dikirim dulu. Kelompok 3 udah ya. Yuk ini kelompok 4. Posternya udah dikirim. Iya, tapi udah foto nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah. Belum. Mau dikirim dulu. Kesimpulan lagi. Sudah. Oh ya udah, saya kirim. Nggak apa-apa. Tulis kelompok berapa ya? Kelompok 5 sudah nih. Hah? Nggak apa-apa. Kelompok 2 sama kelompok 4 yang belum. Sudah. Kelompok 2 baru 1 ya? Empat. Tinggal kelompok 2 yang belum. Oke, untuk presentasi Ibu minta perwakilan kelompok saja yang mempresentasikan ya. Oke, jadi satu kelompok pilih 2 aja, ya, 2 yang mempresentasikan masing-masing. Silakan mulai dari kelompok 1 berbaris, kemudian disambung kelompok
2 disambung kelompok 3, sambung kelompok 4, sambung kelompok 5. Perwakilannya satu kelompok 2 orang, ya. Oke, silakan. Ya. Iya, 2. Nanti ada di hasil itunya. Sudah dikirim, Sera, yang kedua. Yang kedua sudah. Kayak ngadepnya ke sana ya. Ya. Geser sana dikit. Nah, ngantrinya di sini, ya. Ya, ngantrinya dari sana. Ya nanti kalau ya barisnya ngantrinya di situ, yang tampil nanti ke depan sini, ya. Baris sesuai kelompok. Ya, kelompok 1. Ngadepnya ke sini aja. Agak serong ke teman yang di sana. Atau 2 kelompok kalau tidak ini. Kalau kepenuhan. Ya, 2 kelompok kalau enggak. Ya, yang lainnya duduk dulu. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, nanti yang sisanya baru sama-sama. Oke, silakan nih yang satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penyebab gempa bumi dan tsunami. Di ini PPT-nya dibaca. Nah, mundur. Nah, kan kita udah buat media. Penyebab gempa bumi adalah karena pergeseran kerak bumi atau lempengan bumi dan pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Dan penyebab terjadinya tsunami adalah karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Oke, tuh penyebab tsunami. Oke, tepuk tangan tuh kelompok 1. Oke, ke sana dulu kelompok 2. Kelompok 2 apa materinya tadi? Dampak tsunami ya? Dampak tsunami dan gempa. Oke, yang pertama nih, dampak gempa dulu. Oke, silakan. Ngadepnya ke sana. Teman-temannya di sana. Ya. Ya. Gempa. Hah? Ya udah. Dampak gempa bumi dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan kerusakan struktural. Gempa bumi dapat merusak bangunan, jembatan, dan infrastruktur, bahkan menyebabkan runtuh, hilangnya nyawa, dan cedera. Gempa bumi seringkali mengakibatkan hilangnya nyawa dan cedera serius. Oke, itu dampak gempa bumi. Oke, kemudian dampak tsunami. Dampak terjadinya tsunami. Gelombang tsunami menyebabkan surutnya air dan memberikan dampak pada kerusakan infrastruktur seperti instalasi pembuangan limbah dan infrastruktur air bersih yang digunakan untuk konsumsi manusia. Tsunami mengakibatkan banjir dan terjadinya pencemaran air. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ditutup kelompok 1 dan 2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok 345 yang akan mempresentasikan tentang
mitigasi pra, saat, dan pasca bencana. Oke, silakan dibuka dan dipresentasikan bergilir. Yuk, dibuka dulu, diperkenalkan diri. Langsung dibuka. Ya, langsung dibuka bersama, ya. Karena materinya sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami, tindakan pra bencana. Nah, kemudian yang kelompok 4 akan mempresentasikan saat terjadinya mitigasi gempa dan mitigasi saat terjadinya mitigasi tsunami. Oke, yang kelompok terakhir. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mitigasi pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami. Oke, sekarang kelompok 3 dulu, kelompok 4 dan 5 ke tepi. Silakan dipresentasikan kelompok 3. Oke. Bentar. Oke, silakan. Gempa bumi, mitigasi bencana gempa bumi Ke sana. mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahap gempa tahan gempa. 2. Kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. 3. Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. 4. Siapkan peralatan seperti senter, P3K, dan makanan instan. 4. Periksa penggunaan listrik dan gas. 5. Catat nomor telepon penting. 6. Kenali jalur evakuasi. Oke. Next, untuk tsunami. Mitigasi tsunami yaitu yang pertama menyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi. 2. Setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Selanjutnya cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi dan tinggal di sana sementara waktu. Jauhi pantai dan terakhir waspada apabila terjadi air surut. Jauhi pinggir pantai. Oke. Next, kelompok berikutnya. Kelompok 4. Ini mitigasi bencana ya ketika terjadi gempa. Saat terjadi mitigasi gempa, sebelum terjadi mitigasi gempa yaitu mendirikan bangunan. Saat gempa kan yang sebelum kan sudah oleh kelompok sebelum. Sebelum gempa mendirikan bangunan. Saat terjadi gempa yang sebelum kan sudah dipresentasikan. Saat terjadi gempa, tetap tenang dan segera menuju tanah terbuka. 2. Perhatikan dataran dari potensi keretakan tanah. Turun dari kendaraan. Hadapnya ke sana dong presentasi. Turun dari kendaraan dan jauhi wilayah pantai. 4. Melakukan pertolongan pertama pada mereka yang cedera. 5. Hindari bangunan yang berpotensi roboh. Oke. Next, tsunami. Kalian bikin poster kecil-kecil, habis itu nggak bisa bacanya. Silakan. Saat bicara, pada umumnya di Indonesia dahulu dengan gempa bumi besar dan surutnya laut. Didahului. Oke, next. Terdapat
terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. 3. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. 4. Di Indonesia tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi besar di bawah laut. 5. Melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami kepada petugas yang berwenang maupun institusi lain. Ayo dari kelompok keluar, teratur. Keluar teratur. Ya. Teratur. Silakan, silakan. Lindungi kepala. Ya. Jangan dekat pohon, nanti roboh pohonnya. Ya. Sudah, ya. Aduh. Gimana? Berasa deg-degan? Iya. Coba. Sudah? Ya itulah tadi kira-kira ya kalau terjadi gempa seperti itu ya. Nah, cuman tadi Ibu lihat masih panik ya? Iya. Ada. Iya, masih panik, masih gerubu gitu ya. Karena memang situasinya ketika kita gempa, takut, kita cenderung ya panik. Nah, makanya kita perlu mempelajari ya mitigasi saat bencana itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau terjadi gempa di dalam ruangan tadi mitigasinya seperti apa? Lindungi kepala, terus berlindung di bawah meja yang kokoh. Kalau guncangannya sudah tidak terlalu terasa, boleh kita keluar ya. Ambil titik kumpul yang jauh dari gedung, yang jauh dari pohon besar, jauh dari tiang listrik. Atau sebenarnya ya, kalau ruangan kita ini pojoknya tidak ada kaca, aman ya. Jadi ketika terjadi gempa misalkan aman kita berdiri di sudut ya, sudut ruangan. Kenapa? Karena sudut ruangan itu didesain kokoh ya. Jadi kalau rumah roboh itu biasanya roboh tidak pojoknya ya.
Karena kokoh di situ, ada besinya, ada cornya semen asli ya, tidak campur pasir di situ. Tapi karena kelas kita itu kacanya full, kita jadi tidak aman. Karena kaca bisa pecah, makanya tadi diarahkannya keluar seperti itu ya. Iya, deg-degan nggak? Ya, deg-degan. Baik, ya. Untuk simulasi mitigasi tsunami, ya. Ya, Ibu akan jadikan tugas akhir pekan, ya. Nanti silakan kalian ambil video, ya, bersama rekan satu tim tentang simulasi atau evakuasi ketika terjadi tsunami, ya. Tadi tahapnya setelah ada gempa bumi, ya, kita kaget ya. Takutnya gempa beneran. Nah, takut apa tadi, setelah terjadi gempa kita update ya, tadi yang pasca bencana ya, belum dipresentasikan oleh kelompok 5. Kalau terjadi gempa bumi ya, kita pantau informasi dari BMKG, apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Kalau berpotensi tsunami, kita harus segera evakuasi diri ke mana? Ke pantai apa ke mana? Iya, ke gunung, ke dataran tinggi, menjauhi pantai. Seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang mau menyimpulkan? Coba Ocha tadi, apa kesimpulan pembelajaran yang kita peroleh hari ini? Pembelajaran yang kita dapat hari ini itu kita bisa tahu apa sih itu manfaat dari mitigasi bencana maupun itu bencana tsunami atau gempa bumi. Dan apa yang kita lakukan saat terjadi dan sesudah terjadi tsunami dan gempa bumi. Iya. Jadi menurut Ocha ya, dengan mitigasi bencana ya, kita tahu apa yang kita lakukan ya sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana gempa maupun tsunami. Jadi tujuan dari mitigasi bencana itu apa? Untuk mengurangi risiko dari dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut ya. Jadi tadi disampaikan oleh kelompok 2, dampak bencana itu apa aja dampak bencana tadi? Bisa merusak lingkungan atau bahkan memakan korban jiwa. Dengan adanya kegiatan mitigasi bencana, harapannya resiko atau dampak tersebut dapat terkurangi atau diminimalisir. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan post test ya. Di barcode yang ketiga atau di link juga ada soal post test ya, ada 20 soal, silakan kalian kerjakan, itu di kuisis ya, pilihan ganda, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu. Post test yang bukan pre test, post test bukan, itu aja kalau nggak ada di situ. Yang link terakhir, kebaca nggak barcode-nya? Rusak ya? Coba yang di grup ada nggak? Sudah kebuka semua belum? Bisa? Ya. Ya. Sudah? Bisa. Nah itu linknya.
di itu dulu, direvisi. Bisa? Udah masuk ya? Itu HP satunya enggak? Kalau sudah dikirim ya, disubmit ya. Sudah? Oke. Berikutnya ya, seperti biasa kita setelah pembelajaran akan lakukan refleksi dan penilaian teman sejawat. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ya, dikerjakan ya. Kalau sudah dikumpul. Sudah. Sudah belum? Baik, cukup ya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami apa yang kita pelajari hari ini? Bisa. Ya, harapan Ibu ya apa yang kita pelajari hari ini ya bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Kita mengetahui macam-macam mitigasi bencana. Baik, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang bencana banjir dan bencana longsor. Ya, nanti silakan kalian baca-baca terlebih dahulu ya materi tentang bencana banjir dan bencana longsor. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita pulang ya, tadi sudah ada informasi bersih-bersih ya. Kita berdoa terlebih
dahulu. Nah, kemudian setelah berdoa, salam, baru kita bersih-bersih dan pulang. Seperti itu ya, silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapihkan, bukunya dikembalikan ke perpustakaan, kursinya diangkat ya. Ya, bukunya dikembalikan. Potongan bukunya.